Lebar ke kanan, yang dituju adalah Nurul Huda. Kembali ke Souza. Sebuah kerjasama satu yang cukup bagus. Arnaldo. Kali ini wasit lihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh Basti Badusalam terhadap Arnaldo Benitez. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara di daerah pertahanan Pelita Jaya. Marildo Souza, masih Souza, maksudnya cukup baik. Arnaldo Vilaba, dan kembali pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap salah seorang pemain Persijap, hasilkan tendangan bebas bagi Persijap. Dalam gerak lambat, bagaimana sliding yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Ya, saya pikir ini keberuntungan bagi sebuah tim Pelita memiliki seorang Ero. Kita tahu di samping baik dalam bertahan. Kebuah semua peluang, nyaris saja Bung. Sebuah peluang emas diperoleh oleh Cristiano Lopez. Sayang sekali, gagal dimaksimalkan. Masih bisa dihalau oleh pemain Persijap. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Iba, disambut oleh Camelo. Bola liar masih bisa dihalau oleh penjaga. Langsung ke depan, yang dituju adalah Firman Utina, dibayang-bayangnya oleh Evaldo Silva. Sebuah heading masih terlalu lemah. Heading yang dilepaskan oleh Camelo. Ya, sebuah umpan crossing yang baik dilakukan oleh Firman Utina. Dan sambutan heading yang cukup cermat dilakukan oleh seorang Camelo. Cepat kita lihat Egy Melgiansyah. Masih Egy, lepaskan umpan dan Camelo. Peluang ketiga diperoleh oleh seorang Camelo pada babak pertama ini belum bisa dimaksimalkan. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana dua kali umpan untuk Camelo. Terakhir dari Egy, sebelumnya dari Firman. Hanya saja seorang Camelo tidak mampu memanfaatkan tinggi tubuh dalam jangkauan langkah. Kita lihat bagaimana dia terlambat. Demikian. Pablo Francis kembali ke Vilaba. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan, yang dituju adalah Enjang Rohiman, dan masih cukup baik penempatan posisi yang dilakukan oleh Dian Agus Prasetyo. Menerima, coba memotong laju crossing yang dilepaskan oleh Enjang Rohiman. 23 tahun. Arnaldo Vilaba, pendek saja ke Pablo Aimar. Kali ini tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Eduardo terhadap Pablo Aimar. Pablo Francis maksud kami. Selamat ini dari sudut yang cukup manis sudah dilakukan, dan Evaldo Silva. Sebuah tendangan yang cukup keras, menyusut tanah. Sayang sekali masih lebar di sisi sebelah kanan gawang Dian Agus Prasetyo. Pertama belum mampu untuk mengancam gawang Dian Agus Prasetyo. Ya, selain belum terlihatnya ketiga pemain Brazil, saya juga belum melihatnya seorang Nurul Huda melakukan sebuah overlapping. Kita tahu seorang Nurul Huda mempunyai daya serang yang cukup baik bagi tim Persijap. Tapi hanya sore ini kita tahu seorang Errol Iba cukup disiplin untuk menjaga seorang Nurul Huda. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Isdianto ke Egy Melgiansyah. Dalam gerak lambat, bagaimana pergerakan yang sudah tanpa bola. Rudi Widodo itu tidak berjalan dengan baik. Lepaskan umpan Donyev Sregar, disambut dengan heading oleh Isdianto tadi. Masih terlalu jauh dari sasaran. Sebuah pressing melalui heading yang dilakukan oleh Isdianto. Ring di atas lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Doni FC Regar. Ya, memang
bukan karena benturan dia cedera. Kita lihat tumpuan kaki kirinya. Iya, kita lihat yang membuat Pablo Francis kembali pemain Persija, gurung pertahanan Pelita Jaya. Enjang Rohiman dari sisi sebelah kiri, lepaskan umpan dan gol! Arnaldo Villalba akhirnya mampu memecah kebuntuan di Stadion Gelora Bumi Kartini, menciptakan sebuah gol yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Persija Jepara. Ya, saya pikir ini sebuah kelalaian yang tercipta, sebuah gol yang dibuat oleh seorang Arnaldo Villalba. Kita tahu berdiri bebasnya seorang Enjang Rohiman, dan kita lihat bebasnya seorang Arnaldo Villalba untuk membuahkan sebuah gol. ya kita lihat bagaimana Enjang Rohiman mengejar bola itu karena memang daerah itu ditinggalkan oleh Errol. Ini kesalahan mendasar karena memang Errol lebih banyak menyerang sehingga dia memberikan assist kepada Villalba dan terjadilah gol. Arnaldo Villalba akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persija Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat. Cristiano Lopez berusaha melewati pemain bertahan Persija, terjatuh, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anam. Pergerakan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez, pemain yang telah menghasilkan 9 gol bagi Pelita Jaya sejauh ini. Lopez yang mampu mengangkat sebuah tim Pelita Jaya, dan saya pikir Camelo tampil tidak cukup baik pada sore hari ini. Dalam menit 37 belum memberikan kontribusi yang cukup positif. Saya pikir ini solusi yang harus dimainkan oleh Fandi Ahmad untuk menurunkan seorang Rudi Widodo. Sebuah crossing Supardi mampu dipotong oleh Danang, membuat peluang bagi Pelita Jaya kembali terbuang. Kembali ke Enjang Rohiman tadi. Pelanggaran yang baru saja dilakukan oleh Enjang Rohiman sekaligus menghasilkan kartu kuning dari Sakua. Doni F. Siregar, Isdianto. Pengawalan yang cukup ketat terhadap Arnaldo Villalba diberikan oleh Johan Ibo. Pemain yang tampil nyentrik dengan gaya barunya. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Johan Ibo, Nurul Huda. Usaha dikejar oleh Arnaldo Villalba, namun bola dibuang saja oleh Johan Ibo. Kembali aman pertahanan Pelita Jaya. Pablo Francis melewati 2 pemain Pelita Jaya sekaligus. Dan akhirnya menghasilkan tendangan penjuru bagi Persija Jepara. Bola mengenai kaki Errol Iba tadi. Nurul Huda kembali ke Pablo Francis. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ada Amarildo Souza. Tampaknya Aji Nurpijal terlebih dahulu menjatuhkan Johan Ibo. Pemain bertahan Persija Jepara, Aji Nurpijal, melakukan penetrasi.